Hai Be. Nih gue lagi bawa temen gue nih dari kampung baru dateng ya kan, mau ngelamar kerja jadi ART apa gimana gue gak tahu kan. HRD nih. Nah coba kenalan dulu deh, monggo deh. Iya, kenalan dong. Kenalan dulu kan, kenalan gak cuma ke gue doang, tapi ke semuanya nih kan. Siana Moaka, Baru Moaka, tuh kan. Bahkan Tetep aja ya, pakai nggak nolong gua. Oke, halo, nama gue Cici. Umur gue pas banget bulan kemarin itu 30 tahun. Udah gitu aja kali ya, cukup ya. Nanti kalau sampai dikasih tau domisili sampai alamat lengkap kan, tiba-tiba ada datengin pinjol kan. bener Nggak ada yang tahu nih. Makanya. Nah, jadi denger nih kan B sama Ci nih cewek-cewek yang agresif ya. Abis kena api tadi. Perih. Jadi gini sebenarnya si J. Jadi kan ceritanya Cici ini kan dari luar kota. Nah, dia tuh memang kalau waktu di luar kota tuh dia memang terlihat agresif gitu loh, J. Nah, dia sampai Jakarta, dia ngerasa yang kayak, oh ternyata gue nggak seagresif itu ya, karena kalau di Jakarta cowok-cowoknya jauh lebih agresif. Terus dia lagi mau cerita sama gue tuh pengalaman dia tuh dulu agresif apa sih sampai dia ngerasa di Jakarta tuh cowok lebih agresif gitu. Kayaknya menurut gue bakalan ada bagusnya kalau misalnya lo ngeliat kayak seagresif apa sih cewek tuh maksudnya cewek tuh bisa sampai seagresif apa sih? Karena gue yakin lo juga pasti ada nih Be, ya kan, pengalaman lo sebagai cewek yang seagresif pengalaman teragresif lo terhadap cowok gitu. Karena kan kalau gue kan kalau cowok agresif tuh secara normnya itu satu hal yang lebih dimaklumi. Iya, lebih kayak secara general kayak ya wajar aja. Bener, padahal kan sebenarnya cowok sama cewek sama-sama punya perasaan nih. Iya dong. I mean like gender equality banget kan. Gue juga support gender equality. Jadi kalau cowok bisa agresif, gue sangat gak masalah kalau cewek juga bisa agresif. Ya dong. Nah, jadi ini dia point of view-nya dari cewek-cewek yang ada di sini. Yang saat pengalaman teragresif apa nih yang pernah kalian lakuin buat cowok? Nah, coba Ci cerita ini pengalaman teragresif lo nih. Kan dengar-dengar di kampung halaman make ceritanya. Coba ceritain dulu dong. Biar lo cerita, B-nya juga mikir kenapa gue ditanya. Tahu nih. Masanya dia tahu banget aku agresif kan begitu. Ya enggak? Jadi lo siapin cerita lo juga, B. Ayo Ci. Makasih Ci. Kakak mau kenal sendiri ya. Oke. Jadi kenapa gue dibilangin agresif? Kebetulan nih, gue udah menyandang status jomblo itu selama 10 tahun. Wow. Dari 2011 hingga tahun sekarang. Silakan berhitung apa benar 10 tahun itu betul. Nah, semenjak pacaran terakhir yang 10 tahun yang lalu, dan gue tipikal orang yang sebenarnya suka mendem perasaan. Jadi setelah pengalaman terakhir itu, jadi siapa aja yang gue suka, gue tembak. Tembak dalam, bagaimana? Oh, masuk di dunia. Itu bagiannya si Mbak. Bagiannya B kalau tembak dalam. Jadi gue ngerasa rugi di gue sendiri, nyimpen sakit di gue sendiri. Jadi gue nemuin obatnya itu dengan ngungkapin. Dan gue selalu berani terima risiko, entah itu ditolak, diterima atau diapain, terserah. Yang penting di gue menangnya adalah gue udah ngungkapin. Jadi tipikalnya Cici tuh ya mau ditolak, diterima, dibakar warga nggak masalah. Nggak masalah, pokoknya dia ngomong dulu aja, kan begitu. Betul, lebih Terus gimana? Terus jadi? Oke, jadi semenjak itu siapa aja, bener-bener siapa aja, dan gue itu sering banget suka sama cowok yang boleh dibilang itu pinter, dalam arti kata kalau pas di kampus kan pinternya ya pinter di kuliahan, terus looknya lebih bawaannya tuh diem, kalem. Kalau gua ada lagi gebetan, sorry banget sih. Ci, sorry banget ya. Tolong dong. Tenang. Nah, jadi gue selalu ngungkapin gitu. Nah, yang terakhir ini kebetulan itu 3 bulan yang lalu, pas banget tuh gue lagi pulang kampung, nemenin nyokap gitu kan. Ketemu si sosok yang gue rindukan, dalam arti kata tuh yang kalau di kota ya, secara kalau di Jakarta tuh kan. Iya, tapi beneran kayak dari mana ya? Yang ngerti lah. Iya, meskipun kalau di daerah itu atau di kampung itu berusaha untuk nyamain kehidupan di kota, tapi tetap aja lah ada budaya segala macam ini bla 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 gitu. Nah, gue nemuin sosok tuh yang cowok jangan kampung ya, cowok daerah, giat. Yang gue tahu tuh kalau di Jakarta tuh cowok
mungkin ya nggak banyak, tapi kebanyakan sih yang gua tahu itu masih banyak yang di umuran gue tuh yang hura-hura, yang cuma gaya doang gitu, yang tahu brand segala macam. Dan itu enggak tahu brand, nggak tahu brand, cuman tapi mungkin ya karena di daerah mungkin jadi tahu brand. Tahu brand. Tanya tahu. Tidak lo terlalu mengerti kan brand. Betul, ya sederhana. Gue nyimpulinnya itu sih gitu. Sederhana secara look, secara sifat gitu kan. Pokoknya kalau dijadiin suami itu kayaknya pas tuh. Suami yang baik. Karena gue mikir ya di umuran gue yang sekarang gitu. Balaki, barale. Itu barale. Sadualah orang ala mengecean. Apalagi lu pulang kampung tuh ditanyain anaknya udah berapa. Padahal belum sempat nikah, belum sempat. Oke. Kapan nih barale? Gitu. Cengengesan produser gue karena dia ngerti juga. Gue di sini Romi. Subtitle guys. Nah gitu, jadi gue suka tuh, dan kebetulan gue udah deadline nih, udah mau balik ke Jakarta nih kan. Secara kan gue nyari duitnya di sini gitu kan, tapi gue pengen tetap stay di kampung nih karena gue mikirnya tuh kehidupan suami istri itu damainya tuh di kampung gitu. Anak-anak lu pagi sekolah terus nggak macet, hawanya dingin, viewnya bagus di sana. Kayak bikin keluarga itu enak tuh di sana gitu. Jadi gue deadline keluarga bikin anak nih kan? Iya. Kalau dingin. Iya bener banget. Ya lu paham lah kan, paham banget kan kota itu, daerah itu. Lebih paham nih kayak. Oh dia jagonya. Diem aja gue lagi mikir nih. Terus ya udah tuh dong gitu, gue mikir dia udah tepat, dan gue ngerasa dia tuh selalu ngasih lampu hijau gitu. Mungkin gue dibilang geeran atau apa, wajar nggak sih misalnya seorang cewek yang lagi suka sama cowok, terus cowoknya kayak kan gue ngerokok misalnya nih gitu kan, terus rokok gue dumpetin, terus kalau gue di sana dikasih jaket pas lagi kehujanan gitu kan. Kalau nggak di gua pun di B pun atau siapapun perempuan yang digituin sama cowok yang disukain tuh berasa dapat lampu hijau gitu. Nah gue tembak dong. Maksud gue kan track recordnya kan gue memang begitu. Tuh kan. Percaya? Maaf. Gue gak bullshit ya, itu beneran kok. Itu bener, iya. Terus, mohon maaf tadi rada sendawa dikit. Terus ya udah dong. Bisa lihat tadi episode sebelumnya juga setiap episode ada kok dia bagian sendawanya. Ini pakai kesemutan lagi. Kan? Iya gue juga loh. Asam urat sudah kumat ya, Soledad. Semutan kagak. Asam urat, semua sudah tahu dari episode 4 ya. Kalau nggak salah episode 4 ya. Nah, terus gue tembak dong gitu kan. Terus dia bilang gini sama gue tembaknya itu di DM. Dia bilang, terus gue nyampein salam gue suka ke dia tuh ke adeknya. Terus dia bilang gini di DM, gue nggak percaya kalau denger dari orang ataupun lewat chat. Ya udah dong, secara gue udah tipikalnya begini, nantangin nih. Iya, nantangin. Ya udah gue bilang ini, kebetulan dia punya usaha di sana, coffee shop. Ya udah lu tunggu aja di coffee shop lu, besok gue kesana, gue ngomong langsung sama lu. Pantang di Aroan Pak Betul. Maksudnya artinya apa? Gak bisa diharap kayak aduh lanjut. Terus ya udah dong. Ternyata dia tuh nggak pede buat gua nyatain perasaan itu di coffee shopnya dia. Ya udah dia ajak ke tempat lain dong gua. Nah gue ke daerah mana gitu kan. Pokoknya nggak kelihatan tetangga deh gitu kan. Mungkin dia malu atau apa gitu. Terus kalau kenapa? Biasa produser lagi briefing dari jauh. Terus ya udah dong. Gue udah dandan dong, secara berasa ini lampu hijau. Gue ngomong diain sama dia. Ya udah bulan depan kawin gitu kan. Sumpah gue ekspektasinya seperti itu. Sebulan gue suka, 2 bulan gue suka sama dia tuh, yang gue tahu gue cuma nangis. Dan gue diet waktu itu. Lu bayangin kalau orang diet nggak makan tambah baper dong. Oke. Jadi segila itu aduh. Soalnya gue gak pernah diet juga, gak tahu nih bagaimana gue gak paham. Iya kan kamu udah kurus jadi gak pernah diet. Udah zingzet kan. Terus ya udah dong. Terus pas gue ketemu sama dia pun, keluarga gue tuh kayak support gue gitu loh. Kayak, pakai baju apa nih? Pakai baju ini dan nanti gini nih gitu. Terlalu banyak dukungan ya. Baru dikasih lampu hijau di otaknya udah barale, udah. Iya bener banget. Karena bisa jadi tuh kalau gue kawin sama dia tuh di kota itu, gue nggak balik lagi ke Jakarta. Gue mimpi gue itu sebenarnya, karena capek lah, macet lagi, corona, cari kerja Jakarta juga lagi susah gitu. Ya udah kawin aja deh gitu kan.
Terus ternyata pas jalan sama dia tuh masih lampu hijau tuh, kan boncengan tuh naik motor yang tinggi gitu tuh, yang sampai sempet boncengan. Sempet loh. Ya. Tapi nggak pegangan ya, nggak pegangan gitu. Karena emang kan kalau daerah lebih ketat ya mata betul. tetangga tuh rada. Pakai ini nggak yang plastik yang kayak di ojol gitu. Oh enggak kebetulan dia enggak. Ya, dia bukan ojol. Kan daerah kan Enggak gitu. Enggak segitunya. Terus ya udah dong, duduk dong di satu tempat, akhirnya kita ketemu tempat makan, tempat ngopi lah gitu kan. Gue udah mau ngomong nih, gue udah menggebu-gebu udah mau ngomong, karena dia bilang dia nggak percaya kalau nggak ngomong langsung. Oke, gue siap, gue ngomong langsung aja. Palang malu lah, dan gue jujur gue nggak malu, karena bagi gue nggak mandang gender, cewek cowok, kalau lu suka nyatain, nggak harus cowok selalu, cewek juga boleh dong. Ini bener banget, ini valid sih, valid. Nggak main gender dong, bener dong. Aduh. Nanti aku kasih lagi ya. Iya. Salah deh. Untungnya dia yang ngobatin ya. Tadi abis kena. Aduh, pakai curhat. Teman-teman. Durasi, Wak. Terus ya udah dong. Udah gitu. Nah, akhirnya lo udah siap. Udah siap dong, udah siap banget nih. Terus sebelum gue ngomong, dipotong itu bukan potong ngelip ya, potong tol gede banget. Dia bilang dia lagi suka sama cewek lain. Sebelum gue ngomong tentang perasaan gue, dan itu pun ngomongnya nggak panjang tentang tuh cewek. Dan lucunya cewek itu dia nggak punya kontaknya, dia nggak pernah jalan, nggak pernah say hi, nggak pernah teleponan. Dia cuma suka aja sama tetangganya kebetulan. Cewek abu-abu itu dia cewek suka abu-abu. Dibanding gua yang udah ada depan matanya, ya tolong gitu. Dia nolak dong. Baru umur berapa tuh? 32 guys. Ya pas lah kan, lumayan lah 2 tahun jaraknya. Ya cuman sebenarnya kan itu balik lagi sih menurut gue, jadi ya memang itu udah menjadi takdir lo ya. Berarti dia nggak sebaik yang lo pikirin. Sekarang kalau misalnya dipaksain dia mau sama lo, belum tentu jadi yang terbaik kan gitu loh. Mungkin baik buat lo, tidak baik buat yang di atas. Buat lo nggak secocok itu untuk lo. Ya mungkin lebih ke kayak gitu nggak sih gitu loh. Jadi mungkin dilihatnya mungkin dari situ kali ya. Masih banyak patah hati yang lain sih. Tenang. Nggak cuma sekali 2 kali. Ini latihan aja nih. Bener. Ya kan. Apalagi kayak B sama J nih. Wah, B sama J nih ibarat kata di episode ke episode, wah patah hati mulu. Ini kayak kita tuh kalau di episode udah beda ya orang dicerita. Iya, sebenarnya tuh ya. Beda gitu. Nah, kalau lo gimana nih, B? Agresifnya sebenarnya gini, ingat ya, gue pernah cerita di episode berapa ya, gak tahu deh, saking episode 800 nih. Ya kan, kalau gue ini wow, lanjut, khawatir 2 ya guys. Ini mana timekeeper, gue nggak tahu di jam berapa. Udah tadi gue udah liatin kok. Belum lihat lagi tuh kan, gede. Terus sangat terbuka ya di sini ya. Apalagi tentang timekeeping. Jadi gini, pernah gue ceritain bahwa gue tidak pernah pacaran sama, bosnya bukan tidak pernah pacaran sama Indonesia, tapi hampir yang kayak nggak pernah ML sama orang Indonesia. Nah, boleh rada cepetan, gak udah mulai keringetan. Panas lah itu. Khawatir kan? Hawa, emang bener ya. Karena kan kalau ngomong terus jadinya uapnya. Ya makanya lu mau dimah lagi nih kan? Gue mau cerita lu juga. Aduh, halo. Ini udah gitu. Tapi memang ada hal yang gue lakukan, karena gimana pun juga menurut gue, walaupun nyokap gue maunya gue sama orang luar, tapi gue sebenarnya punya aja hasrat yang kayak nggak gue coba aja nih mau Indonesia. Tapi ternyata gue sama Cici ini modelnya hampir sama, lebih yang kayak kita gue nggak tahu ya, mungkin perawakannya kita kayak main gitu, kayak lebih enak di temen gitu. Betul. Kalau ke orang Indonesia, gue khususnya. Jadi kalau gue baper banget nih sama produser gue, ibarat kata nih ya, atau misalnya baper banget sama temen kantor gue dulu nih kan, Cici juga tahu nih, itu mau kita usaha kayak apa disangkanya bercanda aja. Padahal apalagi yang sama temen gue di kantor, rasanya tuh bener nih, gue deketin. Sorry ya, Be, aku tuh nggak sengaja, Be. Apa? Ngomongin gue. Kan kantor dulu ya, lu kan kantor sekarang nih. Oh iya benar. Mohon maaf nih, yang dulu saya taksi juga tipis Pak. Mohon maaf nih, ya kan? Yeah. Nah ini kan, makanya tipis tuh. Dia mohon maaf, gue kayak cuman kalau misalnya udah dia lama gue aja, gue dateng deh ke rumah lo bawa roti buaya batik, dia cuman lo Be, gue kayak
kok cuman doang, kan gue serius ya gitu. Tapi emang dianggap temen gitu aja. Jadi keagresifan gue kalau ke Indonesia nggak ngefek. Intinya kayak gitu. Jadi akhirnya gue kayak yaudah emang main-main aja gitu, karena memang yang gue baper cuma satu orang itu doang. Terus ya udah kan. Tapi kalau ke orang luar ya you know lah ya kan, you know lah ceritanya seperti apa. Lebih ke urusan selangkangan lagi ya nggak sih? Karena ya menurut gue itu sebagai kebutuhan. Jadi lebih yang kayak kalau sama orang luar kayak gue suka, gue udah tahu dia di ranah gue. Aduh, tukang jamu dateng, kan? Babakul. Itu kunyit asem gue. Terus kayak yang udah nih, gue lebih yang kayak lo suka sama gue, ya udah lo maunya apa? Kayak are you looking for friends benefits or are you looking for relationship? Or atau mandi. Adanya juga gue nggak sih yang harusnya, masa gue yang ngempanin kan, horor banget. Kayak gitu tuh, lebih yang kayak gitu. Terus akhirnya kayak lebih yang okay, you like me, then you come to me and show that you actually have interest in it. Literally come to you. Enggak, come inside me. Kenapa come to me kan gitu? Kalau come to me first and then come inside me, dan kan gitu. Lebih kayak gitu sih. Jadi inside your heart kan. Iya, betul. Udah acaranya begini masih aja ditutup-tutupin gitu kan. Heran gue juga. Udah bongkar. Udah seru. Iya, mohon maaf agak berembun pala gue juga nih pakai ginian. Udah, gue capek. Enggak, tapi iya beneran kayak gitu ya. Tapi kalau ngomongin keagresifan gue secara kepasangan, kalau misalnya ke orang lanjut. Luar sih lebih yang kayak ya. Lama sih mau kodimah ya. Menitannya juga masih cukup daripada kayak kemarin ya kan. Nggak, tapi benar kalau misalnya ke orang luar tuh gue hampir nggak perasaan ada, cuman kan gue memang nggak terlalu fokus ya ke perasaan kalau sama orang luar, karena kayak gue ya emang nyokap maunya sama orang luar, gue cuman kan dari orang luar manapun kagak ada yang asli sih ya kan. Ganti judul mulu perasaan ya kan. Heran gue juga. Tapi kalau sama orang Indonesia ya gue baru menyakain makalah dia udah nyoret judul gue, kan begitu. Sedih. Jadi ya lebih kayak gitu sih. Kayaknya kalau agresif cewek versi gue adalah lebih yang kayak ya udah, kalau urusan orang Indonesia lebih kayak cuman ke teman-teman bercanda-bercanda doang, karena nggak pernah ada yang efek. Jadi gue nggak usah juga. Kalau orang luar ya urusan selangkangan udah. Dan kayak gue untuk urusan selangkangan lebih yang kayak ya udah lo mau bulan-bulan, lebih kayak gitu. Jadi kadang kenapa gue kayak body countnya banyak, lebih karena gitu, kayak ya udah deh, gue nggak suka banget sama lo, tapi lo mau sama gue, ya udah nggak apa deh, yang penting kelar. Kayak okay, I know I need that, tapi kayak I don't really like you, but I need it as well. Okay, let's go. Mudah. Lebih kayak gitu sih. Jadi nggak ada cerita spesial banget juga. Beda ya tentang perjuangan Cici untuk mencari cinta sesungguhnya, bahkan sampai memikirkan untuk punya keluarga gitu. Nggak ada yang spesial banget, karena hampir semuanya emang agresif gitu. Ya kayak hidup gue lah agresif aja gitu. Tapi gue ngerti banget sih Mas Cici, karena lo inget gak sih kayak gue aja sekarang lagi deket sama orang, terus tiba-tiba gue udah mikir kayak kalau gue apart bareng gimana ya? Iya. Iya kan? Nah emang biasa itu emang pikiran kayak gitu emang sering banget muncul sih. Dan kayak kalau untuk laki mungkin lebih ke kayak gitu ya, teknis. Kalau Cici kan mungkin baru begitu kan udah mikirin kayak gue kan, mikirin nama anaknya siapa, anak pertama, anak kedua. Ya kadang dari kecil udah nulis nama kita digabung sama nama gebetan kita. Bener ya kan? Terus udah gitu namanya hurufnya dihitung berapa persen gitu. Ada loh zaman kita dulu main begitu. Tapi ini sebelum kita kelarin, kayaknya boleh deh, kan lo berdua nih dari dua powerful woman ya yang ada di sini. Lo mungkin kayak ada satu kata-kata yang bukan kata, sentence or whatever gitu ya, yang pengen lo ucapin kalau misalnya tentang perempuan kayak agresif. Sebenarnya gue ada kurang suka sih untuk put those words together, karena I don't think itu gue rasa agresif like a confident woman. Yes, confident and I think powerful is such a good word gitu. Jadi kalau dari lo dulu Dedi, mungkin kayak ada lo mau matahin stigma atau kayak say stuff about aggressiveness or powerful women ya. Gitu. Lebih kayak gini sih, lebih kayak harusnya lu kasih ke Cici dulu gitu sih. Pikir dulu. Saya masih merangkai kata-kata nih. Aduh. Mungkin dari Cici ada Ci, bentar Ci, gue lagi ngerangkai juga Ci. Oh bentar. Kalau dari gue sih, kalau lu suka, udah bilang aja. Entah risikonya apa, duit aja, bukan duit gitu ya. Udah lakuin aja. Apa yang lu rasa, lu ungkapin aja udah.
Udah sepasrah itu. Walaupun lo perempuan gitu. Walaupun lo perempuan, nggak masalah. Justru perempuan zaman sekarang kan yang lebih emansipasi wanita, nggak main gender, udah suka ungkapin, udah sesimpel itu aja. Tolak terima itu urusan lo dan perasaan lo gitu. Oke, selesai itu. Oke, kalau dari gue lebih yang kayak everything has its first time sih. Kayak menurut gue lebih kayak gitu. Jadi apapun, secara gimana pun, dalam hal apapun ya, secara general atau secara khusus dan lain-lain, everything has its first time buat gue. Jadi termasuk tentang urusan we as a powerful women that sometimes we actually do things that is not common in society for now. Sebenarnya menurut gue udah banyak yang kayak gini sih, udah banyak yang powerful. Cuman kadang-kadang atau yang aggressive, or you can actually consider that as overconfident anyways. But then some people actually think that it's not a good thing. Gitu, malah mereka lebih kayak react negatively in this thing. While it's not, karena everything has its first time. We're equal, men and women. Yes. Menurut gue kayak lebih yang as long as everything has its first time, ya we're actually allowed and we're we can actually do anything that we want. And we can experience or explore ourselves in so many ways gitu sih sebenarnya, lebih kayak gitu sih. Gue setuju banget sih, thank you banget. Mungkin buat teman-teman yang perempuan-perempuan yang lagi nonton, pasti kan ada yang ngerasa kayak aduh rada malu karena mungkin perempuan harus yang lebih kalem, mungkin perempuan ini harus lebih ada 1, 2, 3, 4 boundaries. Tapi sebenarnya in gender equality tuh kalau menurut gue juga nggak terlalu masalah, karena adik gue juga perempuan kan, nyokap gue juga perempuan, jadi bukan satu batasan gitu. Kalau misalnya kalau cowok bisa ngelakuin ini, apa cewek tidak? Cewek juga harusnya bisa sih. Mungkin paling lebih kayak pola pemikiran kita mungkin nggak sama orang tua kita ya. Karena kan they're old enough to understand how things goes around here right now gitu loh. Jadi kayak as long as you can actually explain it to your parents and everything like that, as long as it's good for you or you can actually learn from it, then do it. And take responsibility for it for Exactly. Sure. Gitu. Jadi ya udah kayak gitu sih itu. Ya, ini gila bener-bener ini ya hari ini ya. Women kayak simple tapi kayak very women empowerment. Yes. Yeah. Kayak jadi lega juga kan Ci, udah cerita gitu kan, siapa tahu nonton beliau kan. Nanti gue minta link YouTube-nya, ntar gue share ke dia, gue tag kok gitu. Gue masih seberani itu kok, nggak malu. Seberani itu kok. Tapi ini tuh sebenarnya kalau menurut gue bagus banget, karena efeknya mungkin kalau misalnya lo yang udah 30-an kayak gini, tadi kan baru iya bener-bener nggak masalah. Bisa ada teman-teman yang kayak mungkin baru SMA atau masih 17 tahun, 16 tahun yang perempuan, tapi dia kayak don't have that kind of confidence yet gitu. Jadi kayak ya itulah dari karena kita udah tua jadi kita bodoh amat ya. Ya daripada udah dari kecil udah nahan-nahan kan bodoh amat, udah keluarin aja. Gak usah ditahan. Gak usah ditahan lah. Tapi kan confidence harusnya dari kecil tuh udah di-built-in gak sih? Benar. Jadi thank you banget buat B sama Cik nih yang udah nyempatin waktunya di sini, gila. Gue sangat thank you. Apa ya? Gue jadi seneng sih, walaupun sebenarnya gue bukan perempuan, tapi gue mensupport gitu. Then you can actually have a lot of knowledge and even actually talk to your sisters about things like this, gitu kan. Itu sih. Iya Ci, thank you banget lo udah cerita sama kita. Kan akhirnya setelah lo pulang dari kampung itu gue akhirnya tahu nih sejelasnya nih, dia nggak pernah cerita. Akhirnya mau ceritanya mau di depan. Gue tuh sukanya Ria. Oh Ria. Di depan umum. Jumawa ya. Jumawa. Emang J banget loh kayak gitu. Cocok sih. Aku mah nggak Jumawa. Tapi aku kan humble girl ya. Aduh, humble bawang, humble terasi. Sambel. Aduh ya udah pokoknya gitu aja deh ya mungkin untuk sekarang. Thank you banget Ci waktunya. Thank you. J ya seperti biasa lah kita harus balik ke kamar masing-masing. Pastinya minggu depan dengan topik yang lebih seru lagi ya nggak sih? Yoi, udah batuk lagi. Asam urat udah, gelegean udah, batuk sekarang kan. Keselak aja gara-gara mau closing nih. Dadah.